Gadis itu berhenti, lalu menoleh dan membalikkan tubuhnya, melihat tajam ke arah Ranu, Doni, Isa, dan Mas Yogi. Ternyata si Aris juga melihat penampakan gadis kecil tersebut. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Geng, kalian pernah nggak sih? Kalian lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ngobrol-ngobrol asik-asik, ngobrolin masalah horor, ngobrolin tentang yang horor-horor. Habis itu malah kejadian beneran. Ada penampakan kayak, ada suara-suara aneh kayak, atau mungkin ada yang lain-lain kayak. Dan kali ini kisahnya dari teman kita yang bernama Aris. Dan Aris akan menceritakan tentang pengalamannya saat ngumpul-ngumpul sama temennya. Lalu mereka menceritakan cerita-cerita horor. Dan akhirnya apa yang ditakutkan itu terjadi juga. Dan mari kita kisahkan. Nggak usah banyak ribet. Let's go. Sat-set. Dan cerita kali ini datang dari teman kita yang bernama Aris. Aris menceritakan pengalamannya dulu sekitaran tahun 2008 waktu Aris masih duduk di bangku SMA. Jadi ceritanya setting latar tempat kejadian ini di sekitaran rumah Aris. Jadi si Aris dulu tinggal di satu kompleks dekat gereja. Jadi kompleks rumah di sekitaran Aris itu masuk dalam lingkungan gereja, masuk dalam apa ya istilahnya, tanah milik yayasan gereja tersebut. Dan yang tinggal di sana adalah orang-orang yang bekerja atau mempunyai keanggotaan gereja untuk pelayanan gereja dan lain-lain. Ya istilahnya kalau di Islam mungkin kayak takmir kali ya, takmir masjid, ada mungkin istilahnya pelayan gereja gitu, pelayan Tuhan. Agar kalian lebih jelas lagi tentang ceritanya si Aris, sebelumnya kita gambarin dulu deh peta denah lokasi rumahnya si Aris. Jadi rumah Aris itu di sekitaran gereja, yang mana di depan rumah Aris ada sebuah lapangan. Dan di sekitaran lapangan itu ada beberapa rumah tetangga-tetangga Aris, yang mana keluarga-keluarga di sana adalah semua orang-orang bapak ibu mereka, orang tua mereka menjadi pelayan. Dan tidak hanya orang tua mereka juga, ding, ada remaja-remaja yang juga menjadi pelayan gereja. Salah satunya si Aris. Jadi di samping rumah Aris ada rumah temannya si Aris, namanya si Isa. Ada lagi sebelahnya rumahnya si Doni. Ada lagi rumahnya si Ranu. Dan masih banyak teman-teman Aris yang lainnya. Tapi geng, di sini kita ceritain yang nama-nama yang berhubungan langsung dengan cerita ini aja. Jadi nggak usah satu RT kita sebutin ya, bisa panjang nanti. Nah ini gengs, peta lokasi sekitaran rumah si Aris. Jadi di sana ada gereja, di belakang gereja ada rumah yang cukup besar. By the way, rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah kuno, yang mana masih terlihat arsitektur gaya Belanda. Yang di belakang gereja persis ini adalah rumah yang paling besar. Dan di sekelilingnya, yang mengelilingi halaman, yang mengelilingi lapangan ini adalah rumah yang lebih kecil ukurannya. Yang mana rumah-rumah yang mengelilingi lapangan ini adalah rumah-rumah para warga tetangga-tetangga Aris, termasuk keluarganya si Aris. Nah, yang rumah yang paling besar ini, gengs, kata si Aris, semenjak Aris tinggal di sana, semenjak Aris masih kecil, rumah yang besar itu tidak ada pernah ada yang menghuni. Jadi rumah itu selalu kosong. Dan itulah yang membuat Aris dan teman-temannya terpancing untuk ya kadang-kadang membicarakan soal horor-horor. Mereka saling ngerjain temennya atau nakut-nakutin temennya. Atau bahkan pada waktu dulu mereka saat masih kecil
Di sekitaran rumah situ nggak ada yang berani main petak umpet ke sana. Jadi biasa kan kalau di kampung anak-anak kecil main petak umpet, nyarinya yang sulit untuk ditemukan sama temannya. Tapi Aris dan kawan-kawan sejak dulu nggak berani, nggak pernah ada yang berani deket-deket bermain di sekitaran rumah itu, rumah yang paling besar itu. Apalagi kalau waktu sudah menuju malam atau setelah matahari terbenam, anak-anak nggak ada yang berani mendekati rumah tersebut. Selain rumah besar yang nggak ada penghuninya tersebut, di sekitaran kompleks rumah Aris tersebut ada beberapa petak tanah kosong, yang mana tanah kosong tersebut memang kayak terbengkalai, tidak ada bangunan ataupun tanaman yang terawat, yang ada hanya rumput-rumput liar. Makanya di saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Apalagi kalau sesekali Aris pulang dari ia bermain terus pulang sendirian, Aris pun terkadang merasa takut. Ya bayangin aja gengs, kampung mereka tergolong bisa dibilang terisolasi dari perkampungan yang lain. Mereka ada di lingkup tanah, yang mana itu adalah tanah yayasan gereja. Bangunan gereja memang bangunan baru, tapi rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang lainnya itu sangat terlihat bahwa itu rumah jadul, itu rumah peninggalan Belanda. Dan itu juga menambah kesan horor menurut si Aris, karena selain rumah yang gede tersebut, ada juga beberapa bangunan yang mana ada di blok sampingnya rumah si Aris, itu juga banyak yang kosong. Kalau kosong hati-hati loh, nanti dikontrak Mixu. Ups. Dan ini kisah yang akan diceritakan oleh si Aris adalah kisah yang mungkin bisa jadi adalah kisah yang tak akan makan oleh si Aris. Jadi ceritanya gini. Suatu malam, ya sekitaran jam 8 malam, Aris keluar rumah untuk mencari teman-temannya untuk bermain lah atau ngobrol lah. Dicarilah si Isa, Doni, dan Ranu. Dan ternyata mereka bertiga sedang berada di rumah si Ranu. Mereka bertiga sedang asik main PS. Lalu Aris menuju ke rumah si Ranu untuk ngajakin mereka main. Main yuk Don, Sa, yuk, daripada main PS di rumah terus, kita di luar lah, bakar-bakar. Kebetulan pada saat itu Aris mempunyai bahan-bahan lah untuk buat mereka bakar-bakaran. Ya bakar-bakaran kayak sosis, tempura gitu-gitu deh. Tapi pada saat itu teman-teman si Aris, si Ranu, Doni, dan si Isa tidak langsung mengiyakan. Mereka iya, tapi mereka nunggu ini selesain permainan dulu, nanggung. Ini udah mau game over, kata mereka. Lalu si Aris ya oke lah, nungguin mereka. Aris masuk dulu, gabung sama mereka bertiga dulu. Namun setelah itu terdengar suara ketukan pintu, tok 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 tok. Setelah dibukain pintu, yang mukain si Aris ya, ada Mas Yogi yang nanyain si Aris, gimana? Yang lain udah oke? Udah Mas, ini nunggu si Ranu selesaiin permainan dulu, katanya satu permainan selesai. Oh ya udah, Mas Yogi langsung cabut. Ternyata sebelum Aris ke rumah si Ranu, Aris ketemu sama Mas Yogi. Dan Aris memang sama Mas Yogi sebelumnya merencanakan, yuk Mas Yogi kita bakar-bakaran, kita ajak Ranu, Doni, sama Isa. Sebelum Aris ke rumah si Ranu tadi bilang gitu. Gimana toh ini ceritanya ya Allah. Tapi setelah si Aris masuk dan menutup pintu, si Ranu bilang, tadi siapa? Itu Mas Yogi tunggu Mas Doni. Mas Yogi, kayaknya ada yang mau dibicarakan oleh Ranu sama Mas Yogi. Tapi ketika Aris buka pintu lagi, Mas Yogi udah gak ada. Harusnya
kalaupun Mas Yogi tadi itu lari secepatnya, Mas Yogi masih terlihat karena di depan rumah mereka kan lapangan, yang mana itu yang namanya lapangan kan pasti kalau orang jalan ya kelihatan dong. Tapi pada saat itu Mas Yogi sama sekali sudah tidak terlihat. Dan singkat cerita, mereka selesai main PS. Lalu mereka bareng-bareng ke lapangan untuk siap-siap bakar-bakaran. Nah, setelah sampai di tengah lapangan, barulah Mas Yogi datang. Dan Mas Yogi datang bukan dari arah rumahnya, melainkan dari arah pintu gerbang. Yang mana kayaknya Mas Yogi memang habis dari luar kampung kompleks mereka maksudnya ya. Seranu tanya, "Lo Mas, tadi aku panggil-panggil kok kamu udah ngilang aja. Loh kapan kamu manggil-manggil aku?" "Ya tadi pas kami main PS, kamu kan datang ke rumah nanyain jadi bakar-bakaran enggak. Tapi setelah kamu pergi terus kami panggil-panggil, kamu udah nggak ada. Kamu kemana sih Mas?" "Loh aku baru saja datang loh. Aku dari rumah temanku." "Loh, terus tadi siapa?" Mereka berempat kaget sekaligus bingung. Tadi yang ketok-ketok di rumah si Ranu, yang bicara sama si Aris, itu siapa? Dan mereka jadi ketakutan sendiri. Enggak sendiri deng ya, ketakutan berempat, berlima sama Mas Yogi. Kalau Mas Yogi juga dihitung takut. Tapi orang-orang tuh kadang gimana ya, udah dapat pengalaman begitu, udah merasa takut, mereka parno sendiri, mereka parno berempat. Tapi gak afdol kalau topik mengenai yang horor-horor ini tidak diteruskan. Tiba-tiba Mas Yogi nyeletuk, Riz, itu kenapa rumah itu kok tumben-tumbenan lampunya semua mati?" Memang pada saat itu terlihat rumah yang besar sendiri itu lampunya mati. Karena biasanya memang lampunya selalu hidup. Ada orang yang memang bertugas untuk membersihkan dan merawat rumah tersebut. Dan memang setiap malam lampunya selalu nyala. Meski begitu, memang aura horornya masih sangat melekat. Makanya anak-anak gak ada yang berani main deket-deket rumah tersebut. Tapi si Aris menjawab ke Mas Yogi, "Gak tahu Mas, gak usah bahas-bahas rumah itulah. Ini udah horor Mas, gak usah ditambahin bahas yang horor-horor lagi," kata si Aris. Tapi kayaknya si Ranu berbeda pendapat dengan si Aris. Si Ranu malah menimpali omongan Mas Yogi dengan menambahkan cerita yang ia dapatkan dari ayahnya. "Tapi Mas, kata ayahku, dulu rumah itu ada yang menghuni sebelum gereja ini dibangun. Jadi menurut cerita dari Ranu, yang mana Ranu diceritakan oleh ayahnya, dulu kompleks mereka itu memang kompleks perumahan orang-orang Belanda. Dan rumah tersebut memang ada yang menghuni. Dan rumah-rumah mereka pun dulu ada yang menghuni warga orang Belanda. Dan sepertinya rumah yang paling besar itu adalah rumah orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, terlihat dari bangunan yang lebih besar dan lebih megah. Jadi menurut kisah si Ranu, bahwa rumah tersebut memang dulunya pernah dihuni oleh keluarga Belanda, yang mana keluarga Belanda tersebut mempunyai seorang putri, usianya kira-kira ya SD kelas 4 atau kelas 5. Dan yang bikin mereka tambah ketakutan lagi, katanya si gadis kecil, anak dari keluarga Belanda tersebut, meninggal pada saat ia usia yaitu sekitar 4-5 SD. Tapi Ranu tidak cerita lebih lanjut meninggalnya karena apa. Karena mungkin ya Mas Ranu nggak dapat cerita dari ayahnya. "Nu tanya bapakmu dulu nu." Lalu tiba-tiba si Aris menimpali, "Gengs, ayolah, nggak usah lah cerita-cerita yang begitu. Mana perutku mules lagi." Dan setelah itu Aris cabut untuk mengurusi perutnya yang mules itu. Dan si Isa ikut, Riz, kita barengan. Karena dari tadi
si Isa pun kebelet pipis, tapi ditahan-tahan karena nggak berani untuk pergi ke toilet sendirian. Akhirnya Aris sama Isa bareng-bareng mereka ke toilet. Dan toiletnya ini kayak toilet umum ya, di posisinya di belakang rumah si Aris. Jadi ada beberapa bilik dan Aris dan Isa masuk di salah dua biliknya. Yang sebelah sini si Aris, sebelah sananya si Isa. Tapi karena Aris tahu bahwa Isa hanya ingin pipis, Aris meminta Isa untuk temenin dulu lah. Namun si Isa menjawab, ngapain nunggu nih orang beol? Wah jan wis. Lalu si Isa cabut aja. Dan karena Aris takut, Aris membuka pintu bilik toilet tersebut agar dia sedikit nggak merasa takut. Paling nggak dia masih kedengar suara teman-temannya ngobrol. Mereka masih, Aris sedikit-sedikit bisa ya paling nggak gini-gini, oh masih ada temanku, oh masih ada, sambil sedikit-sedikit ngeten gitu. Gimana sih? Dan wis. Dan ternyata sampai Isa kembali lagi sama teman-temannya, ternyata Mas Yogi, Doni sama Ranu masih lanjut ngobrolin soal rumah besar tersebut dan keluarga yang dulu pernah tinggal di sana. Termasuk mereka ngomongin soal anak perempuan mereka yang mati di usia muda. Dan pada saat mereka lagi asik bakar-bakaran sambil asik ngobrol, si Doni nyeletuk. Hah? Siapa tuh? Si Doni melihat ada sesosok anak perempuan kecil memakai gaun yang sepertinya gaun tersebut adalah gaun model-model zaman jadul banget. Doni kemudian Noel Ziran, itu siapa ya? Siapa Don? Jangan-jangan. Mereka saling berpandangan, Yogi, Ranu, Doni dan Isa. Pada saat itu juga mereka yang asik ngobrol sambil bercanda, sambil bakar-bakaran, seketika nge-freeze. Seperti mereka takut, sekaligus kaget, sekaligus dalam hati mereka mempertanyakan, ini beneran gak? Kok kayak too good to be true, bahwa mereka sedang ngobrolin sekeluarga yang dulu pernah tinggal di rumah gede tersebut. Dan tiba-tiba mereka melihat penampakan anak perempuan Belanda yang memakai gaun. Dan terlihat anak perempuan itu berjalan dari rumah besar ke arah keluar pintu gerbang, ke arah pintu gerbang. Tapi tidak sampai di pintu gerbang, begitu ia melewati batas lapangan, gadis itu berhenti, lalu menoleh dan membalikkan tubuhnya, melihat tajam ke arah Ranu, Doni, Isa, dan Mas Yogi. Dan pada saat yang bersamaan ternyata si Aris dari bilik kamar mandi yang dia sedang berjuang mengeden tapi ketna orang metu-metu dari tadi gak keluar-keluar. Ternyata si Aris juga melihat penampakan gadis kecil tersebut. Ketika gadis kecil itu berhenti di pojokan lapangan, pada saat itu juga Ranu dan kawan-kawan nge-freeze, tidak tahu harus berbicara apa, harus ngomong apa, atau harus ngapain. Aris ternyata juga melihatnya. Dan setelah gadis itu menoleh melihat ke Ranu dan kawan-kawan, lalu gadis itu berjalan untuk mendekat ke arah mereka, menyusuri tepi lapangan. Dan seketika itu juga Ranu dan kawan-kawan lari tunggang langgang. Mereka semua ketakutan. Sambil teriak mereka lari menuju ke rumah si Ranu. Dan apa kabar si Aris yang lagi berjuang ngeden tapi tidak keluar-keluar?
Dan pada saat momen itu ternyata adalah momen yang dimana harusnya ia bisa lega karena perutnya, karena isi perutnya bisa keluar. Namun apesnya si Aris juga melihat bahwa sosok tersebut berjalan mendekat ke arah WC yang ia tempati. Dan ia juga mendengar bahwa teman-temannya kabur, lari semua. Maka tidak ada pilihan untuk Aris. Aris tidak peduli mules, tidak peduli, maaf banget, tidak peduli belum cebok. Aris lari tunggang langgang ikut mereka cabut, menyusul mereka ke rumah Ranu. Ampun deh, serius. Jadi si Aris lari sambil masih lengket-lengket gitu loh. Kalau kalian tanya, lalu si Aris pakai celana nggak? Ya tentu tidak. Aris cuma mengamankan itunya dengan celananya karena Aris terbiasa pada saat BAB dia melepaskan pakaian bawahannya semuanya, jadi los. Kan ada tuh orang-orang yang bisa BAB tapi celananya cuma dipelorotin. Nah si Aris ini golongan orang-orang yang kalau BAB celananya semua harus los, jadi bisa wah gitu. Dan ia pada saat itu lari tunggang langgang sambil lengket-lengket, sambil dia mengamankan bagian itunya dengan celananya yang belum terpakai, jadi cuma ditutupin gini aja sambil lari. Ampun deh, serius. Karena Aris paling belakangan yang nyusul, pintu rumah Ranu sudah tertutup, tapi Aris ketok-ketok, no, bukain, don bukain. Setelah itu dibukainlah sama si Ranu. Lalu si Aris jadi bahan olok-olokan pada saat itu. Ya memang mereka sedang ketakutan, tapi mereka sangat tidak bisa menahan geli karena melihat, ya kalian bayangin aja lah. Tapi habis itu Aris cebok, nggak sampai ditunggu sampai besoknya baru cebok. Habis itu cebok kok si Aris di kamar mandi rumah si Ranu. Ampun deh, serius. So itulah geng cerita kita pada kali ini. Ini cerita horor tapi juga ini cerita yang konyol. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian menikmati video ini sambil gelundang-gelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan next kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Komen apa yang kurang dari video ini. Dan segitu aja. Saya Bre Ahmad undur diri. Wassalamualaikum. Bye.